Puji Tuhan, terima kasih buat waktu yang sudah diberikan pada saya. Ya. Tadi mau saja apa ini? Kok ingat nasi kuning tadi juga? Saya ingin bersaksi bahwa kemarin itu sejak bulan April ya, tempat pelayanan kami itu kontrakannya habis. Nah, sebelum itu saya sudah banyak menerima janji akan dibelikan tempat, bukan dikontrakan aja, dibelikan. Tapi saya teringat, saya pernah menyampaikan masalah satu firman Tuhan di depan sini, yaitu LGW, Legowo. Karena saya sering mendapat janji-janji, dan janji tinggal janji itu banyak terjadi ya. Saya gini, Tuhan, kok aku habis khotbah diuji bener ya. Jadi waktu saya mendapatkan janji untuk dibelikan tempat, seneng sih ya, tapi di satu sisi ya apa enggak, saya berpikir seperti itu. Sepertinya udah dipersiapkan, andai kata itu tidak jadi dibelikan, saya enggak jadi down seperti itu ya. Dan akhirnya memang bener enggak ya. Di situ saya diingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sudah seizin Tuhan. Amin. Jadi siap, andai kata yang terburuk sekalipun terjadi dalam hidup kita, kita tetap siap dan mengatakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, waktu itu saya masih diputar-putar ya, di TB ini sudah banyak yang dengar saya diputar-putar. Beberapa rekan yang tahu, mereka mengatakan, Bu Matis nggak minta uang kontrak ke TB. Saya hanya jawab, saya duduk diam di bawah kaki Tuhan dulu. Andai kata saya minta sana sini, rasanya tambah ruwet. Saya hanya serah sama Tuhan. Tuhan, saat ini saya ada di hadapan-Mu. Saya menerima banyak janji-janji, tapi saya tahu janji manusia itu terbatas. Nah, waktu itu saya mendapatkan tawaran untuk dikontrakkan tempat. Saya berpikir seperti ini, kalau kita beli di alun-alun barang ada nyang-nyangan ya, dasarnya itu ngenyang. Kalau di alun-alun itu kita beli barang di kaki lima ya bisa ngenyang. Tapi namanya kontrak rumah, kalau pakai acara nyang-nyangan ya, rasanya kok aneh. Akhirnya saya hanya berdoa, Tuhan, saya tuh teringat gini, saya waktu itu saya sempat agak kesal. Saya sempat seperti ini, dasar semprol ya. Janji sini. Saya teringat tuh Pak Kom itu pernah bilang seperti ini, nggak apa-apa, itu Tuhan menghibur kamu, dijanjii, dibuat seneng, dihibur, meskipun nantinya nggak jadi. Namanya hidup ini pasti ada suka dan duka. Di saat kita sedang sedih, Tuhan tuh menghibur dengan cara seperti itu. Dan puji Tuhan, saya dijanjii akan dikontrakkan, itu pun diputar-putarin. Yang itu tadi suruh ngenyang lah dan sebagainya. Akhirnya saya berkata sama Tuhan seperti ini, Tuhan, saya udah bilang anak saya, siap. Andai hari ini harus ngekos, aku juga siap Tuhan. Kalaupun tidak dikontrakkan, kos pun jadi. Dan saya percaya Tuhan menyediakan ada orang nawari, tidak apa-apa, nanti kalau butuh tempat saya untuk ibadah silakan. Saya pinjami tempat, ada yang nawari lagi, ada tempat ini untuk ibadah. Saya sudah siap, saya bilang, Tuhan, kalaupun harus ngekos, itu pun tidak masalah. Yang penting saya tidak akan kecewa pada Tuhan. Manusia tuh memang biasa ya, manusia tuh mengecewakan tuh biasa.
Tapi saya percaya Tuhan tak akan mengecewakan. Jadi saya tuh waktu itu sempat pelayanan saya tuh kacau, pikiran saya kacau. Teman-teman tanya, ini sudah dikontrak, sudah deal, sudah jadi Bu Matias. Enggak saya jawab, karena saya sedang pusing waktu itu, sedang pusing sekali. Anak-anak hanya pasrah sama saya ya, namanya saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah sekaligus ibu, anak-anak hanya pasrah. Saya bilang anak-anak siap, andai kata ngekos pun nggak masalah, andai kata uang kosnya pun tidak ada, pasti ada cara Tuhan untuk menolong kita dengan cara apapun. Dan ternyata puji Tuhan tepat pada waktunya. Setelah itu saya dihibur lagi oleh Tuhan. Akhirnya kos apa itu tidak jadi kos, kontrak. Akhirnya kontrak, itu malah jemaat pergi. Ada berapa tuh jemaat pergi, saya gini, Tuhan, habis aku dihibur sekarang kok terjadi lagi. Ada jemaat pergi. Saya gini, Tuhan, ini apalagi ujian yang datang ya Tuhan. Tapi sekali lagi saya ingat ya, Pak Pengada ngomong itu dihibur. Tuhan nguatkan, menghibur. Ada kalanya dihibur, ada kalanya kita menghadapi keadaan seperti itu. Dan puji Tuhan kemarin Tuhan kirim jiwa baru. Kirim jiwa baru. Saya lihat jiwa baru ini unik. Seorang pria usianya udah 70. Saya lihat di jarinya itu banyak menggunakan cincin akik. Mungkin kalau ada Pak Sujo tahu ini maksudnya. Cincin akik itu penuh di jari-jari saya. Saya feeling ini jangan-jangan nih ini temennya Pak siapa Tejo. Saya tanya, Bapak dari mana? Dia ngomong banyak sekali tentang kehidupannya dulu orang kaya, kepala pelayanan. Saya tanya, ini Bapak dari mana? Saya dari Halmahera. Pak Halmahera Maluku dan ada darah Sangir. Saya nggak tanya banyak dulu, saya hanya tanya Bapak dari mana karena saya lihat agak unik ya. Saya pikir-pikir saya gini, nanti kalau Pak Joni diutus ke tempat saya, tugasnya Pak Joni menjinakkan. Dan itulah sekilas kesaksian saya buat kita semua di tempat ini. Ada kalanya kita mengalami kesesakan, nggak ada jalan keluar, nggak ada jalan, serasa jalan semua buntu. Saya pun kalau mau minta family bisa. Dan saya sampaikan di sini, saya kalau mau minta family saya bisa. Bukan saya sombong, empek saya toko emas di Jogja, empek Sintio toko emas. Papa dulu ya toko emas, tapi papa saya toko emasnya habis ludes. Tapi di situ saya tidak pernah sepeser pun minta family saya. Saya punya prinsip didik anak saya, jangan pernah begini dengan family. Andai kata pun mereka kaya raya, jangan pernah begini. Tunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan. Kadang-kala kalau minta family yang kaya-kaya itu, bisa jadi mereka mengatakan siapa suruh jadi pendeta, minta-minta. Nama Tuhan lagi yang dipermalukan. Amin. Tapi akhirnya saya berdoa, Tuhan apapun yang terjadi, kalau kos pun jadi nggak masalah. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain dan Tuhan menghibur saya. Akhirnya saya boleh kontrak sampai hari ini. Puji Tuhan, itu saja buat teman-teman semua. Berserah pada Tuhan. Kalau berharap pada manusia itu kecewa. Karena Tuhan ingin kita tetap mengandalkan Dia dalam segala hal. Amin. Terima kasih.